Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu IMMB untuk Bengkulu bersama dengan Ibu Koral Aini selaku Ketua IMMB. Nah Ibu, sebenarnya bagi generasi sekarang ini, apalagi generasi Z ya, generasi Zetizen nih, kalau misalnya kita tuh kan udah perkembangan zaman udah banyak banget lah, kebudayaan udah kita tahu semuanya dari berbagai negara, itu kan culture-nya sudah mulai berubah. Nah sebenarnya untuk masyarakat sekarang nih Bu, gimana sih rasa kita untuk menumbuhkan cinta terhadap kebudayaan kita sendiri, itu gimana sih caranya Ibu? Memang kalau kita perhatikan apalagi dengan teknologi digital ya, dengan berbagai macam aplikasi yang bisa dibuka oleh setiap orang, termasuk anak-anak pelajar pun tidak ada batasan selagi mereka punya HP. Kemudian mereka bisa buka berbagai aplikasi, bisa melihat berbagai contoh ya. Nah contoh-contoh itu memang sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perilaku ya, mempengaruhi etika, dan memang terjadi pergeseran, itu yang kita lihat. Nah kondisi ini ya, sebenarnya prihatin kita ya. Karena tidak semua orang tua ya, tidak semua anak-anak yang mampu dalam arti menggunakan akal sehatnya, menggunakan logikanya dan menyaring semua berkaitan dengan apa yang ada di media sosial. Nah ini tentunya kan kami ini ya, Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu ini salah satu organisasi ya, dan banyak lagi organisasi-organisasi lainnya yang harusnya punya peran. Jadi tidak bisa mengandalkan Ikatan Melayu Bengkulu saja ya bagaimana mengatasi kondisi ini, tapi semua ya, pihak itu punya tanggung jawab yang sama, baik itu pemerintah, baik itu orang tua, baik itu kalau pemerintah mungkin dengan aturan ya, dengan kebijakan ya, termasuk sekolah, para guru ya, dan terutama lagi adalah orang tua. Nah saya melihat begini, anak-anak kan dari kecil ya, dari umur 1 tahun, berapa bulan, misalnya 4 bulan, 7 bulan, kalau anaknya, ini kebiasaan yang baru saya lihat ya, kalau anaknya rewel dikasihnya HP, adanya nyanyi untuk anaknya diam. Kalau menurut saya ya itu bisa-bisa saja, sah-sah saja, tetapi ada cara pengelolaannya. Nah jangan anak dikasih HP, anak megang HP, sehingga kalau tidak dikasih HP dia berontak. Nah boleh saja kita perlihatkan itu, tapi dari jauh, tapi tidak setiap saat. Nah ini kan peran siapa yang utama dulu dari kecil, membina anak-anak itu ada orang tua. Nah di sekolah ada guru. Nah guru juga kan ada batas jam pelajaran ya. Dia berada di sekolah, memang guru bisa mantaunya, bisa mengingatkannya ya. Tetapi kan di luar sekolah lepas guru kan, tidak lagi, karena ini menurut saya seluruh pihak ya punya tanggung jawab yang sama. Untuk jangan sampai anak-anak kita lupa kepada budaya kita ya, budaya daerah kita, dan meninggalkan dalam arti budaya-budaya yang memang tidak pas, tidak sesuai dengan kita. Nah ini peran kita bersama, peran seluruh organisasi, peran pemerintah, peran orang tua, peran masyarakat di lingkungannya, dan juga peran para guru ya, ini peran kita bersama. Tapi kalau ini dibiarkan terus ya seperti kondisi saat ini, tingkat kriminalitas tinggi. Anak-anak di bawah umur, kan saya ada mendengar kemarin ya, bahwa anak-anak yang menikah di bawah umur ya, itu kan sekarang ini banyak ya, nah itu apa, salah satunya penyebabnya itu tadi, karena kemudian tingkat kriminalitas anak-anak juga ya,
luar biasa. Ada yang sampai memperkosa anak-anak wanita diperkosa oleh anak-anak pelajar yang masih bawah umur. Kemudian berpakaian juga. Nah ini kalau tidak kita dari sekarang berupaya mengatasinya, ya mengingatkannya, ya jangan sampai terjadi yang nanti juga akan merusak tatanan moral. Iya, intinya sebenarnya dari orang tua juga ya, kalau misalnya untuk itu utama. Itu saya contoh tadi dari bayi kan, dari bayi saya lihat anak-anak dan nggak usah jauh dari keluarga saya juga sering apalagi begitu. kita tidak memberikan himbauan nih kalau misalnya kepada anak-anak itu yang negatif dan juga positifnya seperti apa dengan bermain gadget itu kan. Kalau anak zaman sekarang seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, kalau misalnya nggak dikasih itu ngamuk lah dan sebagainya, akhirnya mempengaruhi kan dari perilaku si anak kepada orang tua. Iya gitu. betul. Nah saya kan punya cucu ya, baru umur 9 bulan. Nah, kalau dikasih tahu dia lagi nangis, oh ini ada lagu apa itu saya lupa ya. Nah, waktu kita hidupkan HP, dia itu dia diam, dia mau pegang kita nggak kasih. Nah jauh jaraknya, sudah hanya batas waktu. Saya bilang ke anak saya itu jangan dibiasakan ya membujuk dia dengan melalui HP. Nanti dia kebiasaan dengan HP sih, Mbak. Di situ kan luar biasa lagi semuanya bisa dibuka. Dari kecil saja misalnya kita mengajarkan hal-hal yang simple saja, apalagi dari budaya kita sendiri, misalnya dari cara berbicara suku kita itu seperti apa. Akhirnya kan ketika mereka dewasa, mereka sudah tahu dan menguasai nih bahasa daerah kami seperti ini, gitu kan. Tapi kebanyakan nih Bu, kondisi sekarang kalau misalnya dari daerah ke kota menggunakan bahasa daerah mereka, ini malu nih orang dusun. Kan itu kan ini salahnya siapa kita kan? Gitu kan ya. Makanya saya sampaikan kepada keluarga, kita boleh tinggal di daerah lain, kita boleh tinggal di daerah tapi jangan terlalu dominan ya menggunakan bahasa daerah tempat tinggal kita. Misal kita tinggal di Jakarta, nah kita lebih menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang lu gua tetapi ada kita di rumah kita gunakan bahasa daerah sehingga anak-anak itu mengenal betul bahwa oh ini bahasa leluhur saya, oh ini di daerah saya. Nah rasa cinta itu ya tidak hanya ditumbuhkan dalam bentuk saya bilang tadi budaya, kesenian, tapi juga dalam bentuk bahasa. Sehingga anak-anak itu suatu saat dia rindu dengan tanah kelahirannya. Tapi kadang-kadang kita lupa, mentang-mentang tinggal di kota besar ya bahasa yang kita gunakan juga bukan bahasa daerah lagi. Akhirnya lupa kita lupa bahasa kita sendiri. Nah itu peran siapa itu? Nggak ada peran orang tua kan ya. Dan juga dari kita sendiri dong. Ya, betul. Kalau misalnya sudah besar mampu ya memilah mana yang baik, mana yang benar. Apalagi kan kita juga sebagai penerus bangsa nih seharusnya terus ya melestarikan kebudayaan kita gitu. Tapi kalau dari budaya Melayu sendiri gimana Ibu melihat sekarang? Semakin berkembang ya Bu ya, atau memang masih bersaing nih dengan budaya-budaya asing juga nih sebenarnya? Masih lah, bersaing lah. Tapi kan saya katakan, saya bangga sebagai putra Melayu. Nah, karena bahasa, walaupun ada orang mengatakan bahwa Bengkulu tidak dikenal orang, tapi saya tidak mendapat demikian ya. Itu hanya gara-gara di medsos saja, ada di media elektronik mengatakan Bengkulu di mana, itu jadi berkembang. Padahal tidak berkembang. Bengkulu dikenal orang, saya bilang. Nah, jangan kita sendiri ya memperkecil wawasan kita, memperkecil informasi kita bahwa sebenarnya Bengkulu dikenal orang. Itu. Nah, karena kita udah Bengkulu kan tidak dikenal orang, itu kan hanya di TV. Tapi faktanya sampai di Bekah juga ditanya dari mana? Dari Bengkulu. Oh, Bengkulu yang dulunya gempa besar itu. Iya, saya bilang kan tahu orang. Kita jangan gempa yang positifnya Bengkulu dikenal orang. Jangan sampai Bengkulu ini dikenal sebagai bencananya aja ya, tapi juga hal-hal positif seperti budaya dan juga tradisi dari Bengkulu. Nah, kita kan pelajar-pelajar kita yang pintar kan banyak dari Bengkulu. Yang menoreh prestasi yang mengalahkan di daerah lain ada lomba. Nah, sampai ke luar negeri pun begitu. Kemudian banyak lagi. Nah, tapi jangan kita hanya melihat satu kasus ya, tapi sebenarnya banyak lagi yang prestasi yang sudah ditorehkan yang bisa memperkenalkan Bengkulu. Contohnya saja seperti yang kita lihat sekarang nih, seperti misalnya ada lomba-lomba dan juga pageant kan ya, ajang-ajang pencarian putra-putri. Itu kan sekarang sudah menggunakan pakaian adat. Itu kan salah satu contoh memperkenalkan gitu kan. Makanya. Apalagi perwakilan Bengkulu misalnya ke Indonesia menggunakan pakaian adat Bengkulu. Ya, betul. Nah, itu kan merupakan
salah satu cara bagi kita untuk kalau istilahnya memviralkan Iya. memviralkan budaya kita. Nah, makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan, ya kenapa kita tidak mulai menggunakan pantun ya, Pakaian. pantun ya, dalam arti pantun, kemudian kita menggunakan pakaian, nah kita menggunakan etika kita yang santun ya, bukan kan kalau kadang muncul ya, Iya. orang Bengkulu, padahal tidak. Orang Melayu itu santun, saya bilang gitu. Nah, ada kadang-kadang yang negatifnya dimunculkan. Orang Bengkulu cukup beras secupa ikan sejerek, seolah-olah malas. Orang Bengkulu tidak malas. Itu menggambarkan kesederhanaan. Kalau nelayan, dia tidak mau mengambil ikan secara besar-besaran, melakukan pengeboman besar-besaran, itu tidak. Dia cukup itu. Tapi bukan menggambarkan itu negatif. Nah, ini yang saya ingin ajak orang-orang, ya masyarakat Melayu khususnya, bahwa kita adalah masyarakat yang santun. Kita adalah masyarakat yang sederhana. Kita membenci pertingkaian. Segala sesuatunya dilakukan dengan pantun. Pantun. Ya, apalagi memang Melayu ini dikenal sebagai pantun dan juga bersenandung. Bersenandung. Ya, meskipun Bersenandung. memang di beberapa adat istiadat maupun suku lainnya itu ada pantun, tapi memang perbedaannya tentu ada ya Bu ya, di adat Melayu dan juga di adat Ya, lainnya. jelaskan gitu kan. bedanya segi bahasa kan. Kalau bahasanya ya kalau Bengkulu kan bahasanya beda kan, Iya. walaupun kesamaan aja sedikit-sedikit ya, tapi tetap intinya cirinya adalah pantun. Nah, itu. Nah, kalau Ibu sendiri boleh cerita nih Bu, kalau misalnya adat dan juga tradisi Melayu itu apa sih Bu sebenarnya yang membuat mereka menarik dan juga unik nih ketimbang dari adat-adat lainnya? Apa nih yang menjadi ciri khas nih dari suku Melayu? Selain pantun tadi ya, mungkin dari tradisinya, dari berpakaian dan ya, sebagainya. saya bilang tadi dari keseniannya. Nah, saya bersama kawan-kawan ya, ini ada satu ciri khas ya, kesenian itu tari saltu namanya. Tari saltu. Nah, itu tidak pernah muncul lagi, jarang muncul. Itu merupakan tari Melayu kuno. Oh ya, nah kalau sekarang kan ada tari piring, tari selendang ya, tapi ada tari saltu. Tari saltu itu mencerminkan, saya katakan tadi, mencerminkan bahwa masyarakat Melayu itu adalah masyarakat yang santun, masyarakat yang tidak angku ya, tidak ponga, tapi dalam arti lembut ya, karena cara narinya dia begini. Nah, nunduk begini. Nah, itu kan santun ya, ciri dia gini. Nah, itu kita akan coba itu menghidupkan kembali tari saltu. Walaupun mungkin nanti ada modifikasinya, ada di modif lagi ya, untuk lebih modern ya. Tapi itu tari menggambarkan bahwa masyarakat Melayu itu adalah masyarakat yang santun. Masyarakat yang santun, dari hal sederhana Ya, tadi ya sederhana aja. Nah, seperti misalnya bersalaman ketika ya, menari, bersalaman, itu kan bentuk hormat ya. Iya, betul. Oke, berarti memang hal-hal simpel dan juga sebenarnya dari Kota Bengkulu terkhususnya dari suku Melayu ini dikenal sebagai orang-orang yang santun ya Bu ya, dari berpantun juga, dari tidak sukanya pertikaian tadi ya Bu ya, banyak hal tentunya. Tapi memang untuk berarti kalau misalnya melihat nih Bu, suku Melayu ini termasuk suku yang besar Ibu di Bengkulu untuk sekarang atau gimana Bu? Kalau di kota iya. Kalau di kota Kalau iya, di ya? kota suku Melayu adalah mayoritas. Di kota ya. Kalau di kabupaten kan kalau itu ada suku Rejang, suku Sawai saya sebutkan tadi ya. Tapi kalau di kota Bengkulu dia memang adalah mayoritas. Oke, terakhir nih Bu, singkat saja nih. Apa sih Bu yang Ibu harapkan dan juga sebenarnya peran serta dari masyarakat agar melestarikan nih kebudayaan kita terkhususnya Melayu, gimana caranya Bu? Khusus kepada masyarakat Melayu dulu ya, kepada masyarakat Melayu Bengkulu, saya ingin mengajak ya, mari kita bersama-sama ya dengan kami Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu ya, termasuk adik sanak saya yang ada dalam forum-forum komunitas Melayu Bengkulu dan masyarakat Melayu Bengkulu ya,
mari kita bersatu ya, bersama-sama ya, dalam arti membangun daerah ini melalui kebudayaan kita, melalui seni budaya, seni kesenian kita, dan kita juga ingin memberikan contoh bahwa kita adalah masyarakat yang santun ya. Mari kita bersatu. Sebagai awal tadi saya sampaikan bahwa kita tidak akan kuat kalau kita tidak bersatu. Dan kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya itu pesan saya, dan mohon doanya dengan saya ditunjuk dan dengan kawan-kawan sebagai Ketua Masyarakat Melayu Bengkulu ya. Mari kita bersatu, dan saya mohon doa restunya. Semoga kita bisa berbuat bersama untuk daerah yang kita cintai. Terima kasih Ibu Kuraro sudah hadir bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya di lain waktu. Salam sehat Ibu. Salam sehat buat semuanya. Iya, pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.